Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita kedatangan lagi servisan. Ini kompresor brand Multipro yang 3/4 HP atau setara dengan 0,75. Ini kendalanya bocor, tidak bisa menyimpan angin. Kita akan coba dan tes bocornya seperti apa. Kita akan hidupkan untuk melihat seperti apa bocornya. Nah, seperti itulah kebocoran dari kompresor ini. Jadi dia tidak bisa menyimpan angin. Jadi ketika dia sudah ketekanan di atas 60, dia langsung ngebuang gitu anginnya. Jadi nggak bisa naik lagi. Jadi cuman mentok di 60. Mentok di 60 PSI atau 4 bar. Jadi hanya nyampe di 4 bar saja. Sedangkan ini kekuatan ini harusnya bisa tembus di 120 atau paling tidak 8 bar, 115 PSI. Nah, kalau kompresor kita gejalanya seperti itu atau kendalanya seperti itu, sudah dipastikan kerusakan ada pada safety valve. Tapi itu juga sebenarnya bukan rusak total. Tapi mungkin settingannya yang berubah gitu. Jadi mungkin akibat getaran mesin ini terlalu keras gitu. Jadi bisa memutar settingan di safety valve ini gitu. Jadi kita nggak usah buru-buru ganti ininya gitu. Sekalipun kita ganti, ini tetap harus disetting gitu. Jadi sebagian teman-teman mungkin ada yang sudah mengetahui fungsi dari safety valve ini, tapi untuk yang belum tahu mungkin akan saya jelaskan. Ini mungkin sebagian tahunya hanya buat buang angin gitu. Jadi ketika ini ditarik, ini angin akan keluar gitu. Nah, jadi angin akan keluar gitu untuk membuang angin. Nah, sebenarnya untuk buang angin itu hanyalah sebuah bonus gitu. Karena fungsi utamanya dari safety valve ini bukan itu sebenarnya. Karena sudah dari namanya juga sudah safety valve gitu. Jadi untuk keamanan gitu. Jadi untuk keamanan apa gitu. Jadi untuk pengamanan tabung dari kompresor ini gitu supaya tidak meledak. Jadi ini kan otomatis juga ini bisa disetting. Nah, ketika ini error atau misalkan pada pernya macet, jadi tidak bisa mematikan dinamo pengisian dari kompresornya. Misalkan ini anggaplah macet lah, macet nggak bisa si dinamo ini tidak mati sendiri gitu. Jadi arus putusnya tidak terputus lah intinya gitu, tidak terputus sehingga arus listrik masuk ke bagian dinamo dan dinamo hidup terus, otomatis pengisian juga akan terus mengisi gitu ke dalam tabung ini. Nah, sementara tabung ini punya batasan kekuatan tertentu gitu, karena pabrikan juga sudah memperhitungkan kekuatan dari tabung ini. Ada yang 100, ada yang 120, ada yang 150 gitu. Jadi tergantung dari tipe kompresornya. Nah, si tabung ini kalau misalkan ini nggak mati dan dinamo terus hidup,
pengisian terus masuk anginnya, kan lama-kelamaan ini akan penuh dan akan meledak gitu. Kalau misalkan tidak dikasih atau ditambahkan safety valve ini gitu. Jadi pabrik juga sudah memperhitungkan keamanan dari kompresor ini gitu. Jadi ketika misalkan ini error terus mengisi, ini tidak akan meledak gitu karena anginnya akan terbuang melalui ini gitu. Jadi seperti tadilah gitu, ngebuangnya gitu, ces gitu. Sekalipun ini hidup terus, angin akan ngebuang terus gitu di tekanan tertentu. Nah, ini bisa disetting dan ini juga otomatisnya bisa disetting. Dan kendala seperti itu ada dua cara gitu, cara downnya gitu. Dan saya akan tunjukkan kedua-duanya, kedua cara ini supaya teman-teman bisa benar-benar memahami tentang kompresor gitu. Dan kedua cara yang akan saya tunjukkan ini berlaku untuk semua tipe kompresor dan juga semua merek gitu. Jadi nggak hanya di merek Multipro saja, tapi mungkin di Lakoni atau merek kompresor itu kan banyak gitu. Tapi rata-rata kompresor itu mempunyai part dan fungsi yang sama kalau di bagian partnya gitu. Jadi mungkin hanya beda spesifikasi aja gitu. Beda mungkin di bagian tabung atau beda di bagian kekuatan mompanya, cuman beda itu aja gitu. Jadi untuk penyetingan imbangi dengan spesifikasi yang ada. Misalkan kalau misalkan dari spesifikasinya ini kuat di 120, ininya kita setting di 120 lebih sedikit lah, 120 1 atau 122. Nah, ininya kita setting di 120. Jadi ketika 120 PSI ini akan mati gitu. Nah, jadi set penyetingan bagian safety valve ini sama bagian otomatisnya ini harus ada dilebihkan sedikit dari ininya gitu, dari dari settingan otomatisnya. Jadi harus ada lebih sedikit lah, meskipun hanya 10 gitu lebihnya. Jadi supaya tidak terjadi seperti tadi gitu. Jadi sebelum ini mati, ini udah ngebuang sendiri. Berarti kekuatan safety valve ini di bawah kekuatan otomatis ini gitu. Cara pertama, kita setting di bagian otomatisnya. Nah, cara kedua, kita setting di bagian safety valve-nya. Kita akan buka dulu, ini bisa dibuka dengan obeng plus di bagian otomatis ininya, di bagian otomatis kompresornya. Nah, tinggal dibuka aja bautnya, ini angkat ke atas. Di bagian sini ada tulisan min, ini bagian min, ini bagian plus. Jadi kalau kita putar ke sini untuk menambah tekanan, nah kalau kita putar ke sini, ini untuk mengurangi tekanan. Jadi kalau misalkan kita putar searah jarum jam, tekanan akan bertambah gitu. Misalkan tadinya kekuatan hanya di 120, misalkan kita mau naikkan, tapi harus diimbangi juga dengan kompresornya gitu. Dengan tabung kompresornya. Jadi kalau misalkan tabungnya yang buatan pabrik, otomatis pabrik juga sudah hasil perhitungan sendiri gitu. Kecuali kalau misalkan kita buat sendiri tabungnya dengan bahan yang tebal dan pengelasan yang maksimal. Nah, kalau misalkan yang buatan pabrik, jangan coba-coba karena resikonya ini sangat berbahaya gitu. Bisa-bisa tabung ini meledak kalau misalkan kita salah dalam penyetingan ini. Kita akan setting dulu ini bagian ininya, bagian ini menggunakan kunci 10. Ini ada beberapa ini, jadi nggak sama gitu. Ada yang pakai kunci seperti ini kunci 10. Ada juga yang pakai obeng plus gitu ininya. Jadi pakai obeng plus cara muterinnya. Tapi kurang lebih sama gitu. Cuman beda di sininya aja. Ada yang pakai kunci, ada yang pakai obeng. Nah, kita akan kurangi dulu karena misalkan dia ngebuang di tekanan tertentu. Nah, kita kurangin ini di bagian settingan ini, kita putar ke arah kiri berlawanan jarum jam. Anginnya masih ngebuang.
putar lagi sampai mendapatkan settingan yang didapat. Jadi harus sedikit-sedikit gitu, jangan langsung. Nah, ini mati kompresornya dan tidak ngebuang. Jadi itu cara pertama mengatasi masalah seperti ini. Cuman kalau misalkan yang kita setting cuman otomatisnya saja, ini sudah tidak ngebuang. Valve ini sudah tidak ngebuang, tapi tekanan anginnya hanya mampu segitu. Tadi kan di 4 bar, sekarang sudah naik di 5 bar. Ini kan tadi diturunin settingan tekanannya, kita turunin. Nah, jadi tidak ngebuang gitu. Tapi kekuatannya hanya di 5 bar. Tadi kan sebelumnya 4 bar sudah ngebuang gitu. Sekarang 5 bar tidak ngebuang, ininya udah mati gitu kompresornya. Si otomatisnya udah mati. Nah, itu cara pertama. Nah, cara kedua, kita setting keduanya. Jadi ini disetting, yang ini juga disetting. Ini jadi kalau misalkan penyakitnya seperti tadi, jangan dulu diganti karena ini juga bisa disetting. Ini tinggal dibuka ininya di bagian ininya, tinggal dibuka saja. Nah, nanti kita setting keduanya supaya tekanannya bisa sesuai yang kita inginkan, sesuai dan setara dengan bawaannya gitu. Bawaannya kan mampu di 8 bar, ya kita setting di 8 bar lagi gitu. Nah, itu bisa dicabut. Nah, cara settingnya ini diputar bagian ininya, kita ini kendorin dulu yang mau yang dalam. Ini menggunakan kunci 14 yang untuk settingnya pakai kunci 8. Jadi ininya pakai kunci 8, yang ininya pakai kunci 14. Putar yang sebelah sininya searah jarum jam. Nah, setelah kita mendapatkan settingan yang pas, lalu di ini lagi ininya putar lagi yang mau dalamnya. Ini kita kendorkan dulu. Ini kita kendorkan, lalu putar yang bagian ininya. Jangan banyak-banyak dulu, sedikit-sedikit aja, takutnya kelebihan. Nah, kita keraskan, tes dulu. Nah, kita akan coba dulu. Nah, untuk penyetingan kompresor sebisa mungkin jangan terburu-buru gitu. Jadi harus sering mencoba untuk mendapatkan settingan yang pas. Nah, karena ininya sudah kita setting, sudah kita naikkan bagian ininya. Nah, ini juga kan tadi sudah kita kurangi tekanannya. Nah, kita balikin lagi jadi sebaliknya dengan arah yang tadi. Tadi kan kita ngurangin tekanan, sekarang kita nambah tekanan. Nah, kita putar searah jarum jam ke arah plus seperti ini. Ini karena kita tadi banyak nguranginnya, jadi kita putar lagi agak banyak juga. Nah, itu udah ceklek, berarti udah mau hidup kompresornya karena udah ada bunyi tik gitu. Kita akan coba. Nah, udah mati dan ininya juga udah agak naik dari posisi sebelumnya. Nah, kita putar lagi settingan ininya, settingan otomatisnya sampai kita mendapatkan settingan yang pas. Kita setting lagi, kita tambahkan settingannya. Kita coba lagi.
nyampe di 120, baru nyampe 110 udah ngebuang. Kita setting lagi. Ini sudah mencapai di 8 bar, tapi otomatisnya belum mati gitu. Makanya kita cabut dulu untuk setting ini, settingan ininya kelebihan. Dan ini ada menurun juga anginnya karena ada dibocor juga di bagian yang lain. Nanti kita akan cek lagi, kita akan maksimalkan dulu bagian ini. Kita kurangi dulu, lanjut coba lagi. Nah, ini udah pas settingannya, ini pas, yang ini juga sudah pas. Jadi sebenarnya kalau tidak ada bocor lagi di bagian yang lain, kedua cara tadi sudah down sebenarnya, sudah permasalahan sudah selesai. Nah, karena ini ada bocor lagi di bagian yang lain, ini jadi anginnya menurun terus. Nah, ada bunyi juga. Nah, ini tadi kita udah nyampe 8 bar, sekarang turun menjadi 7 bar, jadi di 100 PSI. Nah, tadi padahal udah nyampe di 8. Nah, karena ada kebocoran di bagian lain, dan ini juga ada bunyi desis yang lumayan keras. Nah, kalau kita cek, ini di bagian sini. Nah, di bagian sini. Nah, kita akan coba buka dulu bagian ininya. Dan pastikan di bagian mana kebocorannya. Dan sudah dipastikan kebocoran ini bukan di bagian keran. Karena di sini aman, jadi keluar anginnya di daerah atas sini, di atas ini. Jadi kita harus buka dulu ini, diangkat dulu otomatisnya untuk memastikan apakah ini masih bisa dibenerin atau mesti diganti. Kita akan buka. Nah, pertama untuk membuka bagian ini, kita buka dulu ininya. Karena pas diputarnya ini nggak bisa muter gitu, karena mepet ke sini, mepet ke bagian mesin ini. Kita buka dulu bagian ini. Kalau ini sudah down, udah aman, tidak perlu di ini. Cuman kebocorannya ada kebocoran lagi di bagian sini. Kita buka dulu bagian kabel-kabelnya. Juga buka bagian ini, bagian selang ke sini. Ini menggunakan kunci 12. Ini kita gunakan kunci 14. Karena ini kuncinya lumayan besar, yang bawah kita gunakan kunci Inggris. Ini kita gunakan kunci Inggris karena yang bawah ini lumayan besar, di atas 22. Ini bagian otomatisnya. Kita akan cek di bagian mananya yang bocor. Ternyata ini bagian otomatisnya sudah ada bekas lem, dan ini bagian kerannya juga terlihat baru. Ini kayaknya diganti tapi tidak membuahkan hasil karena bagian sininya ternyata pecah. Nah, bagian otomatis di bagian sininya ini dari sini
Nah, dari sini ini ada guratan kelihatan dari bagian sini ke sini ini. Nah, ke sini ini pecah. Nah, ini pecah. Nah, ini juga udah ada bekas lem karena mungkin ada bocor di bagian sini. Dicoba pakai lem Alteco, ternyata tidak membuahkan hasil, dan ini juga udah bekas gantian. Terlihat baru gitu si kerannya. Nah, jadi kesimpulannya ini harus diganti gitu, karena memang kalau misalkan kita kasih lem lagi di sini, ini nggak bakalan kuat karena tekanan angin itu lumayan tinggi gitu. Apalagi kita akan maksimalkan tekanan anginnya. Nah, ini bagian sininya nggak bakalan kuat sekalipun ini dikasih lem. Jadi kesimpulannya ini harus diganti. Nah, di pasaran sendiri itu ada beberapa tipe otomatis yang seperti ini, karena ininya nyatu sama otomatis. Kalaupun kita beli bawahnya aja, ini harganya nggak jauh beda dengan yang menyatu sama otomatisnya. Jadi mending kita ganti sama otomatisnya. Nah, di pasaran sendiri itu ada beberapa tipe. Salah satunya ini yang 4 lubang. Ini 1, 2, 3, 4. Yang ke keran, yang ini yang ke bawah, yang ke tabung, dan ini yang ke safety valve, dan ini bagian ini ditutup. Nah, ini yang 4 lubang. Dan saya sendiri ada punya 2 tipe, yang 1 lubang sama yang 4 lubang. Nah, ini otomatis kompresornya brand Molar. Ini yang 4 lubang, yang sama persis dengan ini, yang dengan bawaannya. Nah, 4 lubang seperti ini. Dan jadi nanti kita sekalian ininya juga akan diganti lagi gitu bagian kerannya. Nah, ini yang 4 lubang, 1, 2, 3, 4. Kalau ini beda lagi ke ini. Nah, ini yang 4 lubang, contoh yang 4 lubang, dan ini yang 1 lubang. Sebenarnya ini juga bisa pakai yang 1 lubang, hanya mungkin harus ada dimodif sedikit gitu. Kalau misalkan kita nggak punya yang 4 lubang, punyanya yang 1 lubang, ini bisa dipakai sebenarnya, karena fungsinya hampir sama sebenarnya. Cuman bedanya ini nggak ada ke safety valve sama ke bagian keran gitu. Jadi harus ada tambahan lagi fitting, mungkin bisa fitting pneumatik atau fitting kompresor yang biasa, bisa aja ini dipakai gitu. Nah, ini contoh yang 1 lubang, dan kita akan pakai yang ini yang 4 lubang. Lanjut kita pasang. Kita tambahkan lem plastik steel.
Ini sudah beres, kita lakukan penggantian otomatis kompresor atau biasa disebut dengan pressure switch. Nah, jadi sistem kerja dari otomatis kompresor ini, nah ini di settingannya agak berbeda sedikit. Kalau yang tadi itu menggunakan kunci, yang ini menggunakan obeng plus. Jadi nanti tinggal kita setting saja. Nah, jadi sistem kerja dari otomatis kompresor ini, dia akan memutus arus. Ini arus input masuk ke sini, dua-duanya, yang min sama plus. Ini masuk ke sini, tapi ini kan arusnya arus AC, jadi nggak ada min plusnya. Masuk ke sini. Nah, ini yang masuk ke arus masuk ke dinamo, bagian dinamo. Nah, jadi ketika ada tekanan angin dari bawah, ini akan terputus gitu. Jadi kedua kabel ini, yang biru nyambung ke yang biru, yang coklat nyambung ke yang coklat, akan terputus di sini gitu. Jadi kedua kabelnya itu, kedua arusnya itu akan terputus dengan otomatis ini gitu. Jadi ketika di tekanan tertentu yang kita setting di sini, dia akan terputus gitu. Jadi kabelnya, bukan kabelnya, arusnya. Jadi ini kurang lebih semacam pemutus arus, atau bisa disebut juga saklar otomatis. Tapi kalau di kompresor biasanya disebutnya pressure switch. Nah, jadi kurang lebih cara kerjanya seperti itu. Dan kita akan melakukan penyetingan seperti yang saya jelaskan di awal. Kita akan lakukan penyetingan. Nah, ini tekanan angin sudah mencapai di 8 bar, tapi ini belum mati gitu. Jadi kita cabut dari kabelnya. Nah, kita akan putar, dikurangin tekanannya sampai nanti dia bunyi klik. Ini terlalu tinggi settingannya. Nah, sudah ada bunyi klik. Berarti kita setting itu di posisi 120, 8 bar lebih sedikit. Kita akan coba lagi. Nah, dia ini nggak hidup karena udah turun ininya. Nah, udah ceklek ke bawah. Nah, kalau misalkan kita buang anginnya, nanti dia akan hidup sendiri. Kita akan coba buang dulu. Udah pas gitu. Dan bunyi desis yang di awal tadi ada kebocoran, sekarang sudah down, sudah tidak ada kebocoran lagi. Jadi untuk kasus seperti di awal tadi dinyatakan beres dan down, tinggal kita tutup penutup otomatisnya. Nah, ini tidak turun anginnya, posisi di 8 bar. Dan ininya juga tidak keluar dari sini. Sudah aman. Itulah tadi cara mengatasi kompresor yang bocor. Dan jika teman-teman ada yang mengalami kerusakan di tool servisnya, dan ada yang mau ditanyakan atau mau curhat dulu, bisa via komen atau via kontak FB atau WhatsApp. Terima kasih.